Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 di pertemuan ke-10. Oke. Ya, kita masuk sub pokok bahasan yang berikutnya yaitu masih di bab 2. Kita masuk di sub pokok bahasannya peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, sebelumnya lembaga penegakan hukum di Indonesia itu ada 5, yaitu Polri atau polisi, ya. Yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, yang keempat advokat dalam penegakan hukum atau pengacara, ya. Yang kelima KPK, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, berarti lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia itu ada 5. Polri, kedua kejaksaan, ketiga kehakiman, keempat advokat atau pengacara, kelima KPK, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, di PowerPoint saya ada tentang polisi, ya, atau Polri. Di sini ada apa tugasnya juga ada. Menurut pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan polisi. Ada banyak ya, lebih dari 10. Silahkan kamu baca nanti di dalam PowerPoint saya. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Itu tugas Polri. Oke. Tugas Polri salah satunya juga memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut hukum. Ya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan suatu aturan, selaras dengan kewajiban hukum, harus patut, masuk akal, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia. Oke. Peran kejaksaan. Ya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Ya, penuntut merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Ya, banyak sekali contoh yang kamu lihat di media. Ya, ada apa itu peran Polri, apa itu peran kejaksaan, ya, terutama di bidang dalam pengadilan, dalam suatu pengadilan, ya. Apa itu fungsi hakim, ya. Apa itu fungsi pengacara atau penegak advokat dalam penegakan hukum, dan apa itu fungsi peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, di PowerPoint saya sudah saya jabarkan masing-masing tugasnya. Silakan kamu baca, kamu amati, dan kamu pahami. Ya, salah satunya keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004, ya, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi sudah ada undang-undang dasarnya. Oke. Ya, kejaksaan itu dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu di bidang pidana. Apa-apa ya sudah tugasnya. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha. Yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Ya. Salah satu ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan atau
penodaan agama itu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan agama. Iya, salah satu juga di bidang kejaksaan ya. Peran hakim. Iya. Sudah kamu ketahui bahwasanya hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara. Ya, di media, terutama di televisi, sering kamu lihat peran-peran hakim, peran polisi, peran kejaksaan yang ada di televisi. Silahkan kamu lihat dan kamu sinkronkan dengan materi yang saya jabarkan dalam PowerPoint ya. Ya, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 48 tentang tahun 2029 tentang kekuasaan kehakiman, hakim jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang ketiga hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Ya, ini pengacara atau advokat. Yang keempat, apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Makanya saya bilang kalau kamu sering lihat pengadilan atau di televisi tentang pengadilan, situ sudah include semuanya. Di situ ada kejaksanya, ada hakimnya, ada advokat atau pengacaranya, ada polisinya juga situ ya. Polisi di dalam pengadilan itu tugasnya mengamankan supaya tidak terjadi huru-hara dalam sidang, dalam berjalannya sidang. Ya, tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan atau jawaban tangkisan sangkalan, memberikan pembuktian mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Ya, adapun yang menjadi hak advokat adalah advokat bebas, salah satu haknya. Ya, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya. Yang C, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klaim dalam sidang pengadilan. Yang keempat, haknya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Ya, itu berarti ada 4 hak advokat. Hak advokat yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien. Hak advokat yang berikutnya tidak dapat diidentifikasi dengan kliennya dalam membela perkara klien atau oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Ya, itu tadi haknya. Ya, jadi ada hak, ada kewajiban. Tadi saya uraikan atau saya jabarkan tadi mengenai
advokat sekarang ada hak dan ada kewajiban. Samalah dengan diri kamu, ada hak dan kewajiban. Ya, kewajibannya untuk seorang advokat adalah A. Advokat dalam menjalankan tugas profesi dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Yang B. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatunya. Jadi dia merahasiakan semua dari klien-kliennya. Yang C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat atau D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat. Ya, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatannya. Ya, peran berikutnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi disebut KPK, sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020. Ya, di situ tentang ada tindakan korupsi, tujuan dibentuknya KPK, tujuannya dan tugasnya. Dalam PowerPoint saya silakan kamu baca, kamu amati dan kamu pahami. Oke. Berikutnya, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, berarti sudah ada penjabaran mengenai kelima peranannya polisi, kejaksaan, kehakiman, penegakan hukum atau advokat, dan KPK. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.